Fajarsyah yang lebih dikenal sebagai Ivan Seventeen baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara PFN. Prosesi pelantikan berlangsung di kantor PFN Jakarta Timur 11 Maret 2025 kemarin. Keputusan tersebut membawa berbagai opini baik positif maupun kritis dari masyarakat dan tokoh industri kreatif. Di sosial media, respons warganet sebagian mendukung Ivan dengan alasan pembaruan di tubuh BUMN dapat membawa perspektif baru. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan kemampuan Ivan dalam memimpin PFN, mengingat minimnya rekam jejak di industri film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah lebih dari 2 dekade berada dalam bayang-bayang, hari ini rakyat Indonesia akhirnya mulai kembali berkenalan dengan PFN, sebuah perusahaan BUMN yang selama ini berjuang dalam kesunyian, bertahan dengan segala daya dan upaya agar tetap menjadi bagian dari perjalanan perfilman nasional. Saya Rivian Fajarsyah atau lebih dikenal sebagai Ivan Seventeen, dengan segala kerendahan hati telah diberikan amanah besar untuk mengabdi kepada bangsa sebagai Direktur Utama PFN. Gue lihat barusan Pak Prabowo menunjuk Ivan Seventeen menjadi Dirut PFN Produksi Film Negara. Gue be like, hah? Gue bukannya kecewa, tapi lebih tepatnya banyak pertanyaan aja, say. Banyak pertanyaan banget di kepala gue yang lagi cosplay Tomat dan Terong ini. Ikutin tuh tawuran benyong. Sorry, aku nggak tahu banyak tentang Ivan Seventeen beserta kompetensinya. Kalau gue Google yang gue lihat sih dia tuh penyanyi kan. Berarti bukannya beliau lebih cocoknya tuh jadi dirut di PMF, Produksi Musik Negara. NF. Tahu misalnya negara bikin asosiasi jedak juduk Indonesia, ada cocok. Jadi PFN bro, Produksi Film Negara. Banyak yang lebih nyocok atau kompeten. Contohnya aktor atau aktris di luar sana yang udah senior yang aktingnya pulen, atau sutradara yang memang jam terbangnya pemain gitu. Contohnya misalnya ada Jokan, ada Timo, ada Mang Osa. Gue pernah tahu jadi sutradara waktu itu ponakan gue yang TK bikin video kelulusan, gue direct. Tahu si film. Penunjukan Ivan sebagai Direktur Utama PFN tidak lepas dari kritik tajam sejumlah pihak. Banyak yang mempertanyakan latar belakangnya sebagai musisi tanpa pengalaman signifikan di dunia perfilman. Sejauh ini, keterlibatan Ivan dalam dunia industri film hanya terbatas pada produksi film dokumenter bertajuk Kemarin yang menceritakan tragedi tsunami Selat Sunda pada 2018 dan mengenang perjalanan band Seventeen. Di tengah berbagai tudingan, Ivan pun angkat bicara jika dirinya sudah tergabung dengan PH atau Production House sejak tahun 2019. Ia diketahui terlibat sebagai co-founder di sebuah rumah produksi kreatif bernama Fox Creative. Saya sadar bahwa banyak pertanyaan muncul dari berbagai kalangan tentang bagaimana seorang yang berasal dari dunia musik kini memegang tanggung jawab tertinggi di sebuah institusi perfilman milik negara.
PFN bukan sekedar tentang siapa yang memimpinnya, melainkan tentang bagaimana industri perfilman dan konten di Indonesia kini mulai menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia kreatif, inovatif, berdaya saing tinggi hingga ke level internasional. Saat ini momentum kebangkitan melangkah maju penuh keyakinan. Film, konten, karya audiovisual menjadi salah satu senjata terkuat membangun karakter identitas bangsa, sekaligus menjadi credential asset. Semoga PFN menjadi rumah besar bagi para sineas, kreator konten, pekerja industri kreatif di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menariknya, 4 bulan sebelum dilantik, Ivan Seventeen pernah merilis lagu berjudul Pernah di Sana yang terinspirasi dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan dalam video klip yang dirilis pada 17 Oktober 2024 itu, Ivan berkolaborasi dengan ajudan Prabowo, Rizky Irmansyah. Lagu itu mengangkat tema perjuangan hidup, jatuh bangun, serta semangat pantang menyerah yang banyak dikaitkan dengan perjalanan politik Prabowo. Ivan pun diketahui kerap tampil dalam acara-acara kampanye Prabowo. Alhasil, tidak sedikit yang menuding kesetiaan itulah yang membuat Ivan mendapat jabatan PFN, bukan karena kemampuannya. Sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya. Ivan Seventeen ditunjuk jadi Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Ini menarik nih. PT Produksi Film Negara itu BUMN yang bergerak di industri perfilman. Artinya, ini perusahaan milik negara yang kerjaannya produksi film. Saya juga baru tahu nih, negara kita punya perusahaan kayak gini. Nah, Ivan Seventeen itu vokalis band dan dia yang dipilih jadi dirut perusahaannya. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya vokalis band sama perusahaan film? Kan jaka sembung bawa GoPro, nggak nyambung bro. Ini mencek Tirto dan Tempo. Ternyata PT Produksi Film Negara ini udah lama dibikinnya. Dibentuk tahun 1934 dan resmi jadi BUMN tahun 1988. Contoh hasil karya yang dibikin sama PFN ini adalah Si Unyil tahun 1981. Jadi kalau kamu pernah nonton Si Unyil, itu hasil karyanya PFN. Ada juga animasi petualangan Si Unyil 2019, terus film Ku Ambil Lagi Hatiku 2019, ada yang paling baru judulnya Anak Titipan Setan 2023. Ini bukan jokes ya, judul film terbarunya Anak Titipan Setan. Nah, yang menarik, ternyata Ivan Seventeen ini pernah bikin lagu buat Pak Prabowo. Judulnya Pernah di Sana. Lagu ini dirilis di ulang tahun Pak Prabowo yang ke-73. Kebetulan banget nih, sekarang jadi dirut dari salah satu BUMN. Emang, kalau kebetulan nggak ada yang bisa nebak, namanya juga kebetulan. Netizen komen, bukan orang film kok jadi dirut PT PFN, ini gimana Pak Prabowo? Kompetensinya apa untuk ngurus film? Kompetensi kenal dekat. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Sosok muda, kita berikan kesempatan jadi dirut. Jadi nanti minta tolong untuk semua, ya kita lihatlah nanti dengan kreativitasnya, pengalamannya, backgroundnya.
apa gebrakan yang bisa dibuat untuk PFN. Kita tunggu aja deh pembuktian dari Irfan dan juga jajaran direksi lainnya gitu ya, pasti kita dukung. Tapi kan Gitu ya. PFN masih di bawah dana reksa itu, apakah dengan adanya pergantian direksi baru ini membuktikan sudah bisa operasi sendiri gitu, tidak di bawah dana reksa? Sejauh ini sih masih dana reksa yang support ya. Tapi nanti coba kalau untuk karena kan ini juga baru semuanya. Nah, nanti untuk berikutnya kita lihat ke arah mana nih kemudian upaya dari Irfan dan semuanya ini membawa PFN. Nanti kalau itunya nanti, tapi sekarang yang bisa saya kasih informasinya mengenai betul Irfan menjadi dirut dari PFN. Kita tunggu aja nanti bagaimana dengan backgroundnya ini bisa membawa gebrakan untuk PFN. Kita kasih kesempatan dulu lah, gitu ya. Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, dan Menteri BUMN. Yakin Pak dengan penunjukan dirut PFN yang baru? Aduh. Pak, bener sih sekarang zamannya stand up comedy. Tapi nggak hampir tiap bulan juga dong Pak bikin berita yang ada punchline-nya. Grrrr. Nggak dong Pak. Mohon maaf nih Pak. Kami orang-orang film ngelihat berita ini, mendengar berita ini gimana ya Pak? Padahal masih banyak banget orang-orang yang benar-benar berkompeten dan berkualitas yang paham tentang perfilman Indonesia. Contohnya ada Christine Hakim, ada Widyawati, ada Dian Sastro, ada Mira Lesmana, ada Riri Riza, ada Tio Pakusadewo, ada Doni Damara, Lukman Sardi, Rano Karno. Maaf udah jadi Pak Wagub. Ada siapa lagi? Reza Rahardian, ada Doni Alamsyah, ada Ferdi Nuril. Bahkan tuh ada si Gandhi Fernando tuh juga lebih paham tentang film, bagaimana menjalankan perfilman di Indonesia ini. Kenapa Pak nggak milih salah satu dari mereka, dan masih banyak lagi tuh Pak? Kenapa Pak? Apa karena mereka nggak ikut joget-joget dan menyanyikan lagu Oke Gas ketika lagi kampanye Akbar? Enggak dong, harusnya nggak begitu dong alasannya Pak. Beneran deh Pak. Masih banyak Pak, termasuk yang nama-nama yang saya sebutin Pak. Mereka lebih paham bener tentang perfilman Indonesia Pak. Ya sudahlah Pak. Pasti nanti akan ada bantahan. Ya itu kan wewenang presiden, ya itu kan wewenang menterinya. Oke baik. Selamat atas perfilman Indonesia dengan ditunjuknya Dirut PFN yang baru. Kritikan pedas terhadap Ivan Seventeen sebagai dirut PFN hadir dari sederet selebriti dan para pegiat perfilman. Salah satunya Ferdi Nuril yang secara belak-belakan mengutarakan kritikan pedas terhadap penunjukan Ivan. Pemain film Ayat-Ayat Cinta itu pun menyindir pidato Presiden Prabowo Subianto yang mengajak bangsa Indonesia menuju ke arah merit system, di mana jabatan harus diemban oleh orang-orang yang mumpuni. Tak hanya Ferdi, banyak nama-nama besar lainnya yang mengaku sangsi dengan kemampuan Ivan yang dianggap tidak memiliki pengalaman di dunia perfilman Indonesia. Nah, baru setelah itu jelas visi misinya dari PFN ini, baru ketahuan apakah Ivan Seventeen tidak cocok apa tidak cocok banget. Gue nggak bilang cocok. Bilangnya dua doang. Tidak cocok atau tidak cocok? Tidak cocok atau tidak cocok banget. Bilangnya dua. Karena apa? Oke, sisi positifnya dulu deh. Yang pertama, Ivan Seventeen itu kan dia pernah bekerja di industri hiburan, walaupun musik. Ya kan? Ya paling nggak sedikit banyak dia tahu lah hiburan itu seperti apa. Yang buruknya, sisi yang negatifnya adalah yang pertama, harus dipahami bahwa produksi film atau perusahaan yang menangani film, apakah itu produksi, distribusi, manajemen film in general, itu adalah sesuatu yang sangat kompleks banget. Jadi
industri film, bahkan gue sekarang sudah hampir lebih dari 20 tahun gue di film. Gue masih burem, masih belum ngeraba, dan orang yang sudah punya pengalaman puluhan tahun bekerja di film, di industri film, bukan cuma di Indonesia, bahkan misalnya di Amerika yang industri film sangat luar biasa maju, nggak bisa juga dipastikan mereka paham film. Musisi jadi dirut perfilman negara, Ivan Seventeen diangkat jadi direktur utama PT PFN, dan ini bikin pro kontra teman-teman. Oke, kita udah tahu kan berita viral dari kemarin, di mana menuai perdebatan. Tapi kita coba fokus dulu nih ke PT PFN itu sendiri. PT Produksi Film Negara atau PFN itu bukan perusahaan biasa teman-teman. Sejarahnya itu cukup panjang. Bahkan kalau kalian mau tahu, udah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu PFN itu dikenal sebagai pusat produksi film negara dan fokus bikin film-film nasional. Contoh karyanya itu si Unyil, Penghiyatan G30 SPKI, sampai film klasik kayak Nusa Laut dan Surat untuk Bidadari. Tapi sekarang, PT PFN ini udah berubah besar. Bukan cuma produksi film aja, mereka juga jadi lembaga pembiayaan proyek-proyek film di Indonesia. Nah, disinilah muncul tantangan besar buat Ivan Seventeen juga. Perfilman Indonesia itu berkembang pesat teman-teman, tapi banyak sineas yang kesulitan cari dana buat produksi. PFN ini punya peran strategis buat memastikan industri ini bisa maju dengan dukungan finansial yang kuat. Artinya apa? Artinya siapapun yang memimpin PFN harus paham banget dengan dunia perfilman dan punya strategi buat mendorong ekosistem kreatif di Indonesia. Baru-baru ini ya kita tahu, Kementerian BUMN menunjuk Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PFN. Keputusan ini jelas bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah kepemimpinan baru ini bisa membawa PFN ke arah yang lebih baik? Mengingat PFN sendiri sekarang ini bukan cuma soal bikin film semata, tapi juga mengelola dana besar buat proyek perfilman nasional. Tantangan ke depan gak main-main. Dan sekarang muncul pertanyaan besar, mampukah PFN di bawah kepemimpinan yang baru benar-benar bisa mengangkat industri film Indonesia? Apa pendapat kalian teman-teman? Coba deh share pendapat kalian dalam komen deh. Pelantikan Ivan Seventeen sebagai Direktur Utama PFN telah membuka babak baru dalam perjalanan perusahaan plat merah tersebut. Namun, kontroversi seputar pengalaman dan kompetensinya membuat langkah ini penuh tantangan. Masyarakat berharap agar di bawah kepemimpinannya, PFN tetap mampu menghasilkan karya-karya terbaik dan memajukan perfilman nasional. Thank you.